Annyeong. Perkenalkan, saya Esther, mahasiswi dari Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Psikologi. Saat ini saya akan memberikan sebuah presentasi ya tentang peran psikologi komunikasi dalam situasi pandemi corona ini untuk memenuhi tugas utama psikologi komunikasi. Tapi sebelumnya saya minta maaf jika misalnya saya masih baca-baca karena materinya banyak, jadi agak susah itu diapalin. Oke, sekarang kita akan masuk ke psikologi komunikasi dulu ya. Nah, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral ya dalam komunikasi. Oke, komunikasi amat esensial bagi pertumbuhan kepribadian manusia. Oleh karena itu, amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Dilihat dari sejarah perkembangannya, komunikasi memang dibesarkan oleh para peneliti psikologi. Walaupun demikian, komunikasi bukan subdisiplin dari psikologi. Jadi komunikasi ini dia punya ilmunya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak pada peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, pada proses saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Oke, sekarang kita akan masuk ke ciri pendekatan psikologi komunikasi. Fisher menyebutkan ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama, ada penerimaan stimuli secara indrawi. Pada proses ini, komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera kita diterpa oleh stimuli. Panca indera tersebut yakni seperti mata, hidung, telinga, kulit, dan juga mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu hal yang mempengaruhi kita. Oke, yang kedua, terdapat proses yang mengantarai stimuli dan respon. Pada ciri pendekatan ini, stimuli yang ditangkap oleh alat indera kemudian diolah dalam otak. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak dari respon yang tampak melalui tanda-tanda yang diketahui, seperti tersenyum, tepuk tangan, dan meloncat-loncat yang memiliki arti sedang. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita ngelihat orang dia sedang tersenyum atau dia lagi bertepuk tangan, bahkan sambil meloncat-loncat, secara kita harus mengetahui alasannya, kita bakal bisa bilang kalau wah nih orang lagi senang, pasti lagi ada kabar gembira nih. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus selanjutnya kita masuk yang ciri-ciri yang ketiga. Yang ketiga itu adalah prediksi respon. Pada pendekatan ciri ini, respon yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramal responnya untuk masalah yang akan mendatang. Kuncinya harus mengetahui sejarah respon terlebih dahulu sebelum meramalkan respon individu saat ini. Oke, yang keempat, peneguhan respon. Pada pendekatan ciri ini timbul perhatian pada gudang memori atau memory storage dan penghubung masa lalu dan masa datang. Salah satu unsur sejarah respon ialah peneguhan. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respon organisme. Berger dan Lambert menyebutnya feedback atau umpan balik, tetapi Fisher tetap menyebutnya peneguhan. Lalu kita akan ngebahas tentang komunikasi yang efektif.
Jadi menurut Stewart dan Sylvia, komunikasi yang efektif paling tidak menimbulkan 5 hal, yaitu ada pengertian, kesenangan, memengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan. Oke, yang pertama itu pengertian. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator. Lalu kesenangan, yaitu tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Lalu memengaruhi sikap, kita melakukan komunikasi untuk memengaruhi orang lain. Lalu selanjutnya hubungan sosial yang baik, komunikasi yang ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Secara singkatnya, kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain. Kita ingin mengendalikan dan dikendalikan, serta kita ingin mencintai dan dicintai. Kebutuhan sosial ini hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Oke, yang terakhir tindakan. Untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil lebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap, atau menumbuhkan hubungan yang baik. Oke, jadi sebelum kita sampai di tindakan ini, yang atas-atas tadi tuh yang sudah saya jelaskan itu harus berhasil terlebih dulu ditanamkan, ya kan? Lalu baru bisa melakukan sebuah tindakan. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. Ini bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi, melainkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan dari psikologi komunikasi. Apa sih tujuannya? Secara umum, ada 2 tujuan dari psikologi komunikasi, yaitu yang pertama, memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicaranya. Oke, sampai di sini cukup kita membahas psikologi komunikasinya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan COVID-19. Cekidot. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatalnya seperti MERS atau SARS. Oke, walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa lebih banyak menyerang lansia? Karena ya seperti kita tahu lansia ini kan sistem kekebalan tubuhnya atau imunnya itu kan lebih lemah daripada anak-anak muda gitu loh. Tapi bukan berarti anak-anak muda itu nggak bisa kena virus gitu loh. Bahkan terkadang tuh kita tuh nggak bakal tahu kalau kita tuh ternyata tuh kita tuh ada virusnya, cuman kita tuh nggak mengeluarkan gejala, tapi ntar malah yang kena seperti orang-orang di rumah atau orang-orang yang kita ketemuin gitu loh. Makanya terkadang kita tuh harus selalu makanya kita tuh disuruh untuk selalu sering cuci tangan, terus kalau bisa beraktivitas di rumah saja ya, karena untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu loh.
Oke, kita lanjut ya. Kebanyakan cerita. Oke, infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kalinya ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk di Indonesia ya. Dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja semuanya tersebar dengan cepat. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Nah, di Indonesia sendiri kita belum ada lockdown ya, cuman hanya diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, untuk menekankan penyebaran virus ini, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan PSBB tersebut kan. Aturan PSBB tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nih, saya sudah merangkum 6 kegiatan aturan PSBB dalam pasal 13 Permenkes 9 tahun 2020. Oke, apa saja? Yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Kalau sekarang seperti yang kita rasakan sekarang ya, sekolah online, kuliah online, kerja juga WFH, work from home, dan yang lebih kasihannya lagi banyak yang di PHK gara-gara kasus ini. Oke, lanjut. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Oke, seperti yang sudah kita alami sekarang ini ya. Untuk kawan-kawan yang kaum muslim tidak diperbolehkan untuk sholat di musola, bahkan sholat Jumat pun tidak ada gitu loh. Mungkin bukannya tidak ada kali ya, cuman saya kurang paham kan karena saya tidak tahu seperti gimana. Cuman dari cerita teman saya sih, dia tidak, yang laki-laki ya, dia tidak melakukan sholat Jumat, tapi katanya diganti sholat zuhur apa gimana gitu. Dan seperti juga apa tuh yang waktu pasca juga kita sama di setiap hari Minggu kita akhirnya nggak perlu ke gereja, tapi cuman hanya ibadah online, live streaming dari setiap gereja yang mengadakan live streaming tuh. Terus yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum ya, seperti yang kita ketahui ya, taman-taman hiburan. Taman-taman hiburan benar gak sih? Kayak taman bermain like Dufan, Trans Studio, terus mall juga ya kan, dikasih batas-batasan untuk jam operasionalnya, bahkan ada yang tutup. Karena tutup juga balik lagi banyak yang di PHK seperti itu. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya, terus pembatasan moda transportasi. Ini yang saya tahu seperti kayak angkot-angkot gitu, dia dibatasin juga ya untuk duduknya, dibatasin setengahnya kalau nggak salah, jadi setengahnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Oke. Penerapan aturan PSBB di Indonesia itu ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Tangerang, sama Makassar. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke COVID-nya. Jadi bagaimana COVID-19 ini menular?
COVID-19 adalah penyakit baru dan para peneliti masih mempelajari bagaimana cara penularannya. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet, saluran pernapasan, dan kontak dekat dengan penderita. Ya kalau kalian nggak tahu droplet itu tuh kayak, nah nanti aku kasih gambar contohnya seperti ini. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Akan tetapi, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker kain yang menutupi hidung dan mulut untuk menyebabkan penyebaran droplet. Nah, jadi tuh kalau makanya kita disuruh kalau bersin itu kalau nggak pakai tisu, kebatuk ya, kayak gini atau begini. Nah, supaya kalau misalnya kita batuk atau bersin tanpa ditutup kayak hacu. Nah, itu tuh droplet itu tuh melayang-melayang di udara. Kalau misalnya nih saya sakit terus saya batuknya atau bersinnya sembarangan kan, terus tiba-tiba mama datang ke kamar. Nah, bisa jadi tuh droplet itu tuh nanti tuh entah itu terhirup oleh mama, atau itu nempel di bajunya mama, atau itu nempel malah di bajuku, terus aku nanti tahu-taunya meluk mama atau gimana, terjadinya ujung-ujungnya nanti bakal kena juga ke orang lain gitu loh. Makanya disarankan untuk memakai masker dan etika saat batuk dan bersin. Acuh. Ya seperti itu kurang lebihnya ya. Lalu kita akan masuk ke gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam yang tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Ya makanya sekarang kita kalau kemana-mana, kalau orang yang kerja di kantoran atau kita yang ke mall-mall gitu kan, terkadang kita kan tembak tuh suhu tubuhnya berapa. Kalau misalnya melebihi dari 38 kan harus di isolasi mandiri atau langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan. Seperti itu. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, ini kan makanya ingat nih awal-awal kita tuh baru diterapkannya belajar di rumah, kerja dari rumah segala macam, itu kan dibikin kan 2 minggu. Nah, itu tuh supaya kita tuh tahu nih kita punya gejalanya apa enggak. Kalau kita baik-baik aja ya udah berarti puji Tuhan alhamdulillah sehat-sehat aja. Kalau enggak ya kita coba isolasi mandiri dulu di rumah. Tuh. Oke, next. Pencegahan dan pengobatan. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berpotensi terpapar virus tersebut. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, CDC atau Center for Disease Control and Prevention, menyarankan Anda sejumlah hal-hal di bawah ini untuk mencegah penyebaran penyakit pernafasan, yaitu
Yang pertama, perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum Anda keluar kamar mandi, sebelum makan, setelah Anda buang ingus atau batuk atau bersin. Oke, dimana-mana kita sudah amat sangat teramat sering kali ya diingetin untuk selalu cuci tangan, apalagi kalau misalnya kita keluar nih sekarang ke Indomaret atau bahkan ke warung-warung yang lumayan agak besar ya, itu tuh dia tuh di depannya nyediain buat cuci tangan, buat kita cuci tangan kalau misalnya mereka nggak ada hand sanitizer dan semacamnya lah. Lalu yang kedua, jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Ini kalau menurut saya aneh ya. Enggak, maksudnya anehnya malah harusnya jika tidak ada pembersih tangan alkohol dengan kandungan sebanyak 60%, gunakan saja air dan sabun. Karena pasti di mana-mana ada air dan sabun, ya enggak? Pasti itu. Ya, selanjutnya nomor 3, hindari menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan. Oke, jadi kalau misalnya kita habis makan, apalagi habis dari luar, hindari langsung menyentuh muka. Kenapa? Karena di tangan ini kan banyak banget nih, entah itu kita nggak sadar kita menyentuh barang-barang dari luar ataupun bahkan yang di rumah kita sendiri gitu loh. Dan di kuku-kuku ini kan nanti kan dia bisa kuman-kumannya kan akan nyangkut di sini nih, terus tanpa kita sadar kita buka megang-megang muka segala macam. Nah udah tuh nanti mulai penyebarannya dari situ. Oke, next. Jadi ujung-ujungnya harus intinya tetap selalu cuci tangan. Yang keempat, hindari kontak dengan orang sakit. Ini sebenarnya emang sudah harusnya sebenarnya dari semua ini emang udah seharusnya yang kita lakukan sih, ada nggak ada virus corona ini kalau menurut saya ya, karena emang udah etikanya seperti itu ya. Oke, lanjut next. Tinggal di rumah jika Anda sakit. Lagi-lagi tinggal di rumah jika Anda sakit. Itu amat sangat teramat jelas ya. Masa kalian lagi sakit tapi keluar-keluar gitu loh. Apalagi kan kita belum tahu ini hanya flu biasa atau malah amit-amit cabang bayinya corona. Ya gitu. Tutup mulut Anda saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Perbanyak membersihkan barang-barang Anda serta perabotan di rumah Anda. Ya, ini penting banget sih, soalnya kan selain untuk menjaga kebersihan, juga membuat kita yang tadinya bekerja di luar terus sekarang di rumah jadi gabut. Jadi ada kegiatan lah, semakin menjaga kebersihan. Oke. Next, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Ya, ini maksudnya supaya yang tadi ya, kayak yang tadi tuh, misalnya kita ada bersin atau batuk atau kita membawa maksudnya tangan kita kotor apa segala macem lah, itu gunanya physical distancing supaya kita tetap aman walaupun kita ketemu sama orang. Gitu bukan sih? Iya kan? Benar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja dan makan. Ini dia. Banyak orang yang masih nggak mau pakai masker. Kenapa? Mungkin dia karena nggak terbiasa kali ya, terus susah napas. Tapi kalau saya pribadi sih, sebelum ada ini juga saya selalu pakai masker. Selain karena hidung saya sensitif, dan males juga gitu kalau misalnya ada orang terus mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Jadi itulah sangat pentingnya gunanya masker ya. Oke, infeksi virus corona. Infeksi virus corona
belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus, yaitu pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Nah, saya udah ngerangkum nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rumah sakit rujukan. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Bayangkara ada di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati. Yang kedua, Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu ada di TB Simatupang, Ragunan. Lalu ada Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati ada di Fatmawati Raya, Cilandak. Lalu Dr. Minto Harjo ada di Bendungan Hilir, Tanah Abang. Lalu ada RSUD Cengkareng berada di Cengkareng Indah, Jakarta Barat. Lalu ada RSUD Kabupaten Tangerang di Jalan Ahmad Yani, Sukaasih, Tangerang, Banten. Lalu ada RS Paru Dr. M. Gunawan di Jalan Raya Puncak, Cianjur. Lalu ada di RSUD Sekarwangi, Sukabumi, Jalan Siliwangi, Cibadak, Sukabumi. Lalu ada RSUD R. Syamsuddin di Jalan Rumah Sakit Cikole, Kota Sukabumi. Lalu yang terakhir RSUD Dr. Derajat Prawiranegara di Kota Baru, Kota Serang. Nah, itu adalah rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Lalu yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi si penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Nah, ini kalau misalnya dia masih masih hanya sekedar ODP atau PDP gitu loh, atau gejalanya belum parah-parah banget. Lalu yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Karena ini penting banget untuk imun. Oke, next. Lalu kita akan membahas untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau tadi seperti yang saya bilang ODP dan PDP. ODP itu sendiri adalah orang dalam pemantauan dan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jadi benar-benar gak boleh ada orang lain di situ. Cuman you aja, cuman kamu aja, cuman kalian saja yang di situ. Tapi yang amit-amit emang bahaya aja sampai terjadi. Lalu yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Atau kalau misalnya mendesak banget nih, ribet nyari-nyari, telepon aja 119. Jangan lupa. Oke. Selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Apalagi orang-orang terdekat dan tersayang kita ya. Cuman ya mau gimana, daripada nanti dia kena, kan lebih berabe. Lalu selanjutnya nomor 5, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Nah, ini kalau kita sehat-sehat aja nih. Jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sakit. Termasuk flu kali ya, flu demam gitu, udahlah ditunda dulu, mundur. Daripada ntar kita yang kena, ntar kita kena, tapi kita bisa baik-baik aja, terus kita pulang ke rumah, ternyata di rumah ada orang tua yang kondisinya lebih rentan, terus mereka kena, jadinya ribet. Jadi sebisa mungkin jangan kemana-mana. Sebisa mungkin.
Oke, next. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Ini sama kayak yang tadi ya maksudnya ya. Jadi jangan di-share sendok habis pakai langsung dicuci, orang lain jangan pakai, begitu juga gelas, gitu juga sedotan, dan yang lain-lainnya. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Oke, kalau sarung tangan menurut saya tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau saya sendiri sih nggak perlu pakai sarung tangan, cuman mungkin selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Jadi habis megang ini atau salam sama orang tetap gitu, jadi tetap bersih. Nah, kalau masker always selalu. Lalu yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Ya, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan lupa ininya jangan disimpan-simpan. Aduh, masih satu nih, nanti aja deh buangnya, terlibat. Jangan, pokoknya habis langsung buang ke tempat sampah. Oke, biar itu dia dropletnya nggak kemana-mana. Oke, sudah kelar sampai di situ. Jadi ini kesimpulannya nih ya. Saya bacakan kesimpulannya ya. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa psikologi komunikasi sangat berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. Ketika seseorang memahami dan mengerti psikologi komunikasi, saat komunikasi berlangsung antara komunikator dan komunikan, orang mampu melihat dan menganalisis gerak dan tingkah kedua komponen tersebut, yang berbicara dan yang mendengar. Dengan menganalisis pandangan ini, maka peran ilmu psikologi komunikasi dalam perkembangan masyarakat dan pengetahuan cukup besar. Peran psikologi komunikasi ini sangat penting, karena dari adanya komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan dapat membantu kita untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Psikologi komunikasi ini digunakan dalam proses informasi penyebaran wabah COVID-19 dengan tujuan informasi yang diberikan tidak membuat si penerima informasi menjadi resah ataupun panik. Karena jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada atau hoax ya, itu dapat menimbulkan panic buying. Oke, ada yang udah kayak gitu belum? Panic buying. Jadi semuanya dibeli saat itu juga. Itu mungkin bagi para orkai-orkai kali yang bisa panic buying. Oke, lanjut next. Masyarakat akan mengentengkan permasalahan ini dan tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk menghindari kerumunan, memakai masker, dan untuk beraktivitas di rumah saja. Dengan adanya psikologi komunikasi, masyarakat menjadi mengerti tentang apa itu COVID-19, apa penyebabnya, dan apa saja yang harus dihindari. Oke ya, seperti itu aja presentasi dari saya. Bisa dikatakan ini presentasi kah? Ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Esther, pamit undur diri. Bye bye, annyeong, sarangi. Thank you for watching. Stay safe. God bless us.